kabar teman-teman semuanya? Bu harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di semester 2 ini. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Ya, teman-teman semuanya, pada pembelajaran pertama di semester 2 ini, kita akan masih membahas bangun ruang. Ya, kita masih membahas bangun ruang, tetapi kita akan ke volume dan luas permukaan dari bangun ruang. Kalau kemarin kan sifat-sifat ya. Oke, sekarang kita ke volume prisma terlebih dahulu. Ya teman-teman ya, kita mencari volume prisma. Ingat, bangun ruang itu tersusun dari bangun datar. Ya, bangun ruang itu tersusun dari berbagai bangun datar. Jadi teman-teman, kita akan ke volume prisma ya, yang merupakan gabungan dari berbagai bangun datar. Contoh ini adalah prisma tegak segitiga ya, ini adalah prisma tegak segitiga. Terdiri dari bangun datar apa? 2 segitiga dan juga 3 persegi panjang. Untuk mencari volume prisma ya, bisa dimudahkan atau mudah mengingatnya dengan cara luas alas kali tinggi prisma. Jadi bangun ruang apapun apabila dia merupakan prisma ya, maka mencari volumenya tinggal luas alas dikalikan tinggi prisma. Sekarang kalau ini luas alasnya berbentuk apa? Segitiga. Rumusnya apa luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Berarti kalau volume prisma tegak segitiga, tinggal dikalikan tinggi prisma. Ya, prisma apapun itu. Ya, misalnya ini balok ini juga merupakan prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Berarti rumusnya untuk volumenya apa? Nih, dia kan persegi panjang nih alasnya, berarti panjang kali lebar kali tinggi prisma kali tinggi, sehingga volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu untuk memudahkan. Baik teman-teman, sekarang silakan teman-teman menyaksikan atau memperhatikan video pembelajaran cara menghitung volume prisma berikut ini. Ya, silakan dilihat ya. Ingat, tidak di skip-skip, dan apabila diperlukan silakan teman-teman untuk mencatat untuk mempermudah teman-teman belajar. Ya, yuk simak baik-baik penjelasan video ini ya. Teman-teman, sekarang kita ke contoh soal menghitung volume prisma dan tabung. Perhatikan ya. Nih, perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. Lihat bangun ruang apa ini? Ya, ini adalah bangun ruang prisma segitiga. Alasnya berbentuk segitiga. Ya, karena itu namanya bangun ruang prisma segitiga. Nih, alas segitiganya 16 cm, tinggi segitiganya 7 cm, dan tinggi prismanya 22 cm. Yang ditanya adalah volume prisma segitiga. Jawab, volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Ya, jadi rumus dari volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Sehingga karena berbentuk segitiga, maka volume prisma segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi segitiga dikalikan tinggi prisma. Oke, lanjut. Maka 1/2 kali 16 cm kali 7 cm kali 22 cm. 16 sama 2 sama-sama kelipatan 2. Bunda coret ya. Coret menjadi 8. Maka hasilnya menjadi 8 kali 7 cm kali 22 cm sama dengan 1232 cm kubik. Kenapa cm kubik? Ini cm-nya ada 3, dikalikan cm kali cm kali cm, maka cm pangkat 3. Jadi volume prisma segitiga adalah 1232 cm kubik. Next, kita ke gambar yang seperti ini. Ini juga prisma segitiga ya, tapi prisma segitiganya itu mendatar ya, yang tadi kan berdiri. Sama, alasnya berbentuk segitiga ya. Maka alas segitiganya 20 cm, tingginya 25 cm, tinggi prismanya 48 cm. Ya, yang ditanya volume prisma segitiga. Ingat, rumus volume prisma apapun itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga, maka volume prisma adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga dikalikan tinggi prisma.
Lanjut, sama dengan setengah kali 20 cm kali 25 cm kali 48 cm. 2 sama 20 Bunda coret, di sini hasilnya menjadi 10. Sehingga menjadi 10 cm kali 25 cm dikalikan 48 cm sama dengan 12.000 cm kubik. Jadi, volume prisma segitiga ini adalah 12.000 cm kubik. Lanjut sekarang apabila bangun ini, tahu nggak ini apa? Balok, iya. Ingat kan pembelajaran kemarin, balok adalah termasuk prisma. Prisma apa? Segi 4. Oke, jadi balok adalah bangun ruang prisma segi 4. Panjangnya 10 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanya adalah volume prisma balok. Ingat, karena prisma, volume itu rumusnya tetap sama, apapun prismanya. Luas alas kali tinggi prisma. Lah, alas dari balok itu adalah persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sehingga volume balok menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jadi 10 cm dikalikan 6 cm dikalikan 5 cm. 10 kali 6, 60 dikalikan 5 ya sama dengan 300 cm kubik. Jadi, volume prisma balok adalah 300 cm kubik. Ya. Sekarang kita menuju ke tabung, volume bangun ruang tabung. Masih ingat teman-teman ya, tabung ini alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Garis dari titik tepi ke titik tepi melalui titik pusat namanya diameter. Kalau dari titik pusat ke tepi namanya radius atau jari-jari, R. Dan ini adalah selimut balok. Maaf, ini adalah selimut tabung. Ya, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ya. Selanjutnya, karena tabung memiliki ciri yang sama dengan bangun ruang prisma, sehingga tabung itu memiliki rumus volume yang sama dengan prisma. Yaitu apa? Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Oke? Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung menjadi ini. Luas lingkaran kan Pak Riri ya? Maka volume tabung Pak Riri dikalikan tinggi tabung. Pi, masih ingat gak nilai pi? Pi memiliki dua nilai ya teman-teman ya, ingat ya. Yaitu apabila kita menggunakan pi sama dengan 22/7, kapan? Jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Tapi apabila jari-jari dan diameternya tidak kelipatan 7, maka pi-nya 3,14. Next. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Lah ini, oke. Dari titik pusat ke tepi lingkaran namanya apa? Jari-jari, 7 cm. Maka 7 cm pi-nya berapa pi? Iya, pi-nya 22/7. Tinggi tabungnya 19 cm. Oke, volume tabung yang ditanyakan adalah volume tabung. Sehingga rumusnya ingat ya, luas alas kali tinggi tabung. Volume tabung menjadi Pak Riri kali T kali tinggi tabung. 22/7 dikalikan 7 cm kali 7 cm kali 19 cm. 7 sama 7 coret ya, hasilnya 1 ya. Maka sama dengan 7 cm persegi, 1 cm kali 7 kan berarti 7 cm persegi, kalikan 19 cm, sama dengan 133 cm kubik. Jadi volume tabung ini adalah 133 cm kubik. Sekarang apabila yang diketahui adalah diameter. Jika yang diketahui diameter, kita cari jari-jarinya ya. Terus 20-nya kelipatan 7 bukan? Bukan. Maka pi-nya sama dengan 3,14. Nih. Diameter sama dengan 20 cm, maka kita rubah ke jari-jari. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Ya, 10 cm. Tinggi tabungnya 15 cm. Oke, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Volume tabung sama dengan pi kali R kali R kali T. Ya, 3,14 kali 10 kali 10 kali 15. 3,14 dikalikan 10 kalikan 10 kan ini nolnya bisa coret ya, bisa ya. Oke, ya ini tanda komanya mundur. Menjadi 314 cm kubik kali 15 cm. Sama dengan 4.710 cm kubik.
Maaf ya, ini 314 cm persegi kali 15 cm sama dengan 4710 cm kubik. Jadi, volume tabung adalah 4710 cm kubik. Baik teman-teman semuanya, bagaimana video pembelajaran tadi? Bu Ira harapkan teman-teman semuanya mudah untuk memahaminya. Apabila ada yang belum mengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung ke Bu Ira ya, ke nomor WA Bu Ira. Oke, teman-teman semuanya, untuk latihan soal pembelajaran hari ini adalah teman-teman mengerjakan di buku tulis ya. Kerjakan di buku tulis khusus matematika, tidak dicampur-campur. Kerjakan buku paket halaman ini ya. Halaman ini nomor ini. Tuh, kerjakan seperti contoh, tuliskan diketahui, ditanya jawab ya. Kerjakan seperti contoh. Oke. Ya, baik teman-teman semuanya. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Ira ingatkan sekali lagi untuk matematika itu bisa karena terbiasa. Jadi latihan terus. Ya, dan ingat rumus dari volume prisma hanya luas alas kali tinggi. Jadi teman-teman kan luas alas sudah belajar kan ya, bentuk-bentuk bangun datar. Tinggal dikalikan tinggi prisma saja. Baik teman-teman semuanya, volume prisma ini tujuannya belajar buat apa sih? Supaya kita mengetahui isi ya. Supaya kita mengetahui isi suatu benda. Jadi kalau misalnya beli tempat minum, beli makanan, kita tahu isinya berapa berdasarkan ukuran bendanya, tahu bentuk bendanya apa dan ukurannya berapa, sehingga kita bisa tahu berapakah isi atau volume dari benda tersebut ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sekian pembelajaran hari ini. Bu Ira ingatkan sekali lagi ya, tetap semangat, jaga kebersihan ya, selalu gunakan masker jika teman-teman pergi dari rumah ya, misalnya mau belanja, mau apa, mau jajan keluar rumah, gunakan masker ya teman-temannya, tetap jaga jarak. Dan sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.